sini saya akan menjelaskan apa itu network pada SP32 board. Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang memungkinkan perangkat elektronik saling terhubung melalui jaringan internet. Salah satu perangkat yang banyak digunakan dalam pengembangan IoT adalah SP32 yang memiliki kemampuan komunikasi Wi-Fi. Dengan bantuan platform Ubidots, data dari SP32 dapat dikirim, disimpan, dan dipantau secara real-time. Tujuannya yaitu memahami konsep network pada SP32 board, memahami penggunaan platform Ubidots, menghubungkan SP32 dengan jaringan internet, mengirim data ke server menggunakan protokol HTTP, mengambil data dari database code menggunakan protokol MQTT, dan menerapkan konsep Internet of Things IoT. Alat dan bahannya yaitu ada SP32 board, jaringan Wi-Fi atau internet, laptop atau komputer, kabel USB, micro B, Arduino ID, dan platform Ubidots. Pengertian network pada SP32 board merupakan proses komunikasi antara SP32 dengan jaringan internet, sehingga perangkat dapat mengirim maupun menerima data dari server atau cloud. Dengan adanya koneksi jaringan, SP32 dapat digunakan untuk berbagai aplikasi Internet of Things secara real-time. Pengertian Ubidots. Ubidots merupakan platform berbasis cloud yang digunakan untuk menyimpan, memantau, dan memvisualisasikan data IoT. Ubidots menyediakan dashboard yang memudahkan pengguna dalam melihat data yang dikirim oleh perangkat SP32 dalam bentuk grafik maupun netkit. Di sini ada pengiriman data menggunakan HTTP. SP32 digunakan untuk mengirim data ke server. Ubidots menggunakan protokol HTTP. Data yang dikirim akan disimpan pada database code dan ditampilkan pada dashboard Ubidots sehingga dapat dipantau secara real-time. Yang kedua ada pengambilan data menggunakan MQTT. Selain mengirim data, SP32 juga dapat mengambil atau subscribe data dari database code menggunakan protokol MQTT. Proses ini memungkinkan pertukaran data antara SP32 dan Ubidots secara cepat dan efisien. Di sini juga ada implementasi Internet of Things IoT. Yang pertama ada pemrograman dilakukan menggunakan Arduino ID. Yang kedua ada SP32 dihubungkan ke jaringan internet. Yang ketiga data dikirim menuju server Ubidots. Yang keempat data tersimpan pada database code. Yang keempat yang kelima ada data dapat dimonitor melalui dashboard Ubidots. Dan yang terakhir ada sistem bekerja secara real-time sebagai penerapan Internet of Things. Nah, di sini juga ada keunggulan penggunaan Ubidots. Yang pertama ada mudah digunakan, terus mendukung penyimpanan data berbasis cloud, terus menyediakan dashboard monitoring, dapat menampilkan data dalam bentuk grafik, dan mendukung komunikasi secara real-time. Nah, di sini juga ada alur sistemnya. SP32 sebagai perangkat utama yang membaca dari data dari sensor atau sumber data lainnya. Wi-Fi, SP32 terhubung ke jaringan Wi-Fi untuk dapat mengirim data ke internet. Ubidots, data yang dikirim oleh SP32 diterima oleh server Ubidots melalui protokol HTTP. Database code, data disimpan pada database code Ubidots secara aman dan dapat diakses kapan saja. Ada dashboard monitoring, data yang tersimpan ditampilkan pada dashboard Ubidots dalam bentuk grafik, angka, atau widget secara real-time. Dan yang terakhir ada visualisasi data secara real-time. Pengguna dapat memantau data secara real-time melalui dashboard kapan saja dan di mana saja selama terhubung ke internet.
Di sini juga ada manfaat penerapan Internet of Things IoT, yaitu mempermudah proses monitoring data, memungkinkan pertukaran data secara otomatis melalui internet, meningkatkan efisien dalam pengolahan informasi, terus juga ada memudahkan pengguna dalam mengakses data dari jarak jauh, dan yang terakhir mendukung perkembangan teknologi berbasis smart system. Di sini juga ada cara kerja dan fungsi platform UbiDots. Di sini ada cara kerja sistem, yaitu SP32 terhubung dengan jaringan Wi-Fi, data dikirim menuju server UbiDots, data disimpan pada database cloud, dashboard UbiDots menampilkan data yang diterima. Dan terakhir, pengguna dapat memantau data secara real-time melalui internet. Fungsi platform UbiDots menyimpan data pada database cloud, menampilkan data dalam bentuk grafik dan widget, memudahkan proses monitoring secara real-time, menjadi media komunikasi antara perangkat IoT dan pengguna, dan yang terakhir memungkinkan akses data kapan saja dan di mana saja melalui internet. Kesimpulannya, network pada SP32 board dengan memanfaatkan platform UbiDots, SP32 dapat terhubung dengan jaringan internet untuk mengirim dan menerima data melalui protokol HTTP dan MQTT. Data yang diperoleh dapat dimonitor melalui dashboard UbiDots sehingga mendukung penerapan Internet of Things IoT. Oke, di sini kita cari UbiDots, habis itu kita daftar ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke sign up, terus itu kita klik login ya teman-teman untuk masuk ke dalam UbiDots-nya. Tunggu sebentar. Nah, ini tampilan halaman UbiDots-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita klik device, ini tampilan device-nya. Nah, di tanda plus ini tuh ada create a device sama create block device. Jadi nanti kita akan pilih create a device ya teman-teman. Kita klik create a device, terus kita klik blank device. Sini device name-nya kita isi monitoring flame. Di device labelnya juga kita isi monitoring flame ya teman-teman. Nah, setelah ini semua sudah diisi, kita klik create atau save ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini tampilan monitoring flame ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke device. Habis itu di sini juga ada tampilan device, itu ada SP32, kita klik. Nah, di SP32 flame ini ada description-nya, check description, ada icon, itu microchip, terus available-nya SP32 flame, ada ID sama tokennya ya teman-teman. Di samping SP32 flame di sini ada satu variabel ya teman-teman, ada value name as update. Dari sini value 0, namanya flame, as update-nya seconds ago ya teman-teman. Selanjutnya kita ke codingan UbiDots ya teman-teman. Nah, di sini ada tampilan UbiDots ya untuk kita menjalankannya. Tampilan kode ini terdapat program SP32 yang digunakan untuk mengirim data sensor ke UbiDots secara real-time melalui koneksi Wi-Fi. Program ini mengatur proses koneksi perangkat ke jaringan, pengiriman data ke server, serta memastikan data dapat diterima dan ditampilkan pada dashboard. Dengan sistem ini, proses monitoring dapat dilakukan secara otomatis, stabil, dan berkelanjutan sehingga memudahkan dalam pemantauan data dari jarak jauh. Nah, nanti kita akan coba untuk menjalankan si codingan ini ya teman-teman. Nanti kita bisa ngelihat apakah UbiDots ini berhasil dijalankan atau tidak ya teman-teman. Selanjutnya kita klik upload. Nah, di sini kita akan menjalankannya ya teman-teman. Tunggu sebentar. Kita tunggu sampai selesai ya teman-teman.
Nah, teman-teman, ini sudah berhasil ya. Dan berarti ini sudah bisa dijalankan ya, teman-teman. Kita tunggu bentar, dia masih uploading ya, teman-teman. Nah, ini sudah uploading. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di serial monitornya, ini berarti berhasil ya. Di samping serial monitornya juga memakai 115.200 baud ya, teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil semua ya. Selanjutnya kita ke data, terus kita klik dashboard. Dan di sini ada tampilan monitoring flame. Kita klik di sini dashboard. Di tampilan dashboard ini kita cari di pencarian monitoring flame ya, teman-teman. Kita klik red ya. Di monitoring flame ada bar chart, indikator weekday dan gauge weekday ya. Klik gauge weekday, terus di sini ada tampilan ada dynamic weight, kita klik baterai. Setelah itu kita klik ada di variables. Nah, di sini tampilannya ada SP32 flame dan SP32 peer. Oke, selanjutnya kita save ya ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan monitoring flame ya, teman-teman. Pada kondisi ini, sensor SP32 flame mendeteksi adanya api, sehingga status berubah menjadi on. Data kemudian ditampilkan pada dashboard UBDOS. Terlihat indikator berwarna hijau dan nilai aktif. Jadi ini udah berhasil dijalankan ya, teman-teman. Sedangkan pada kondisi ini, saat tidak ada api atau korek dimatikan, maka sensor tidak mendeteksi sumber api, sehingga status kembali menjadi off dan nilai pada dashboard menjadi 0. Dari hasil perancangan dan implementasi sistem ini, dapat disimpulkan bahwa SP32 berhasil digunakan sebagai perangkat IoT yang terhubung ke internet untuk mengirimkan data ke platform UBDOS. Sistem mampu memonitor kondisi api secara real-time, di mana saat terdeteksi api, maka status berubah menjadi on, dan saat tidak ada api, maka status kembali menjadi off. Dengan demikian, sistem ini dapat digunakan untuk monitoring berbasis Internet of Things secara efektif. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman. See you in the next video, teman-teman semuanya. Bye-bye.